Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Hari ini kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pendidikan luar kelas sebagai kurikulum penjas. Sebelum kami mempresentasikan PPT ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, dari kelompok 7 akan saya absen dulu anggota-anggotanya. Yang pertama, nama saya sendiri Ahmad Faroji. Yang kedua, Petronella Awing. Apakah hadir? Hadir. Monika Yunitasari, apakah hadir? Hadir. Muhammad Noval, apakah hadir? Muhammad Noval. Hadir. Satria. Jalungang. Iwan Francisco. Oke. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir. Baiklah, akan saya lanjutkan tentang presentasi luar kelas. Pendidikan luar kelas. Pendidikan luar sekolah sebagai kurikulum penjas. Tujuan penjas orkes mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan fisikis yang lebih baik. 3, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 5, pengembangan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. 6, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 7, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran terampil, serta memiliki sikap yang positif. Ruang lingkup penjas orkes, yang pertama permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, keepers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Yang kedua, aktivitas mengembangkan meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Aktivitas ritmik meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik, serta aktivitas lainnya. Aktivitas air meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air dan renang, serta aktivitas lainnya. Lalu pendidikan luar kelas meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Pendidikan luar kelas pada pembelajaran penjas merupakan pendidikan yang dilakukan di luar ruang kelas atau di luar gedung sekolah, atau berada di alam bebas, seperti bermain di lingkungan sekitar sekolah, di taman, di perkampungan, nelayan atau daerah pesisir, perkampungan, petani atau persawahan, berkemah, petualangan, sehingga diperoleh pengetahuan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan aktivitas alam bebas. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan luar kelas. Yang pertama, siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan dan alam sekitar. Kedua, siswa mengetahui pentingnya keterampilan hidup dan pengalaman hidup di lingkungan dan alam sekitar. Siswa memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan alam sekitar. Oke, selanjutnya bisa dibacakan oleh Petronella Awing. Dipersilakan. Lanjutannya
proses belajar pada kegiatan luar kelas pada dasarnya adalah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pengalaman langsung dalam rangka penguasaan terhadap yang pertama konsep bunyi dan pengetahuan yang berkaitan dengan manusia dan sumber-sumber alam. Yang kedua, kecakapan hidup yang menghasilkan kesehatan sejahtera, kreatif, refreshing, way of living. Yang ketiga, sikap positif yang merefleksikan harmoni manusia dan alam. Selanjutnya, tujuan umum pendidikan luar kelas itu tujuannya pendidikan yang secara umum ingin dicapai melalui aktivitas di luar ruang kelas atau di luar lingkungan sekolah adalah yang pertama, membuat setiap individu itu memiliki kesempatan unik untuk mengembangkan kreativitas dan inisiatif personal, menyediakan latar setting yang berarti bagi pembentukan sikap, mengembangkan kesadaran, apresiasi, dan pemahaman terhadap lingkungan alam dan bagaimana manusia memiliki relasi dengan hal tersebut. Yang kedua, membantu mewujudkan potensi setiap individu agar jiwa, raga, dan spiritnya dapat berkembang optimal. Yang ketiga, memberikan konteks dalam proses pengenalan berkehidupan sosial dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan secara langsung. Yang keempat, memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan dan ketertarikan terhadap kegiatan luar kelas. Selanjutnya, menumbuhkan pemahaman untuk secara bijak menggunakan dan melindungi lingkungan alam. Terus itu mengenalkan berbagai kegiatan di luar kelas yang dapat membuat pembelajaran lebih kreatif. Memberikan kesempatan yang unik untuk perubahan perilaku melalui penataan latar pada kegiatan luar kelas. Memberikan kontribusi untuk membantu mengembangkan hubungan guru-murid yang lebih baik melalui berbagai pengalaman dalam bebas. Memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman langsung melalui implementasi bebas kurikulum sekolah di berbagai area. Yang terakhir, memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan komunitas sekitar untuk pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita. Oke, konsep utama pendidikan luar kelas. Yang pertama, konsep proses belajar. Dan yang kedua, konsep aktivitas luar kelas. Dan yang ketiga, konsep lingkungan. Oke, kita masuk kepada konsep proses belajar. Belajar melalui aktivitas luar kelas adalah proses belajar interdisipliner melalui satu seri aktivitas yang dirancang untuk dilakukan di luar kelas. Pendekatan ini secara sadar mengeksplorir potensi latar alamiah untuk memberi kontribusi terhadap perkembangan fisik dan mental. Dengan meningkatkan kesadaran terhadap hubungan timbal balik dengan alam, program dapat mengubah sikap dan perilaku terhadap alam. Dan konsep aktivitas luar kelas. Pendekatan ini menggunakan kehidupan luar ruangan dan kegiatan berskema yang memberikan banyak kesempatan bagi siswa untuk memperoleh dan menguasai berbagai bentuk keterampilan dasar, sikap dan apresiasi terhadap berbagai hal yang terlibat di alam dan kehidupan sosial. Bentuk-bentuk kegiatan luar kelas dapat berupa seperti skema, mendaki gunung, menjelajah, memancing, memasak, mempelajari alam, tinggal di pedesaan, primitive living, atau kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Konsep lingkungan. Konsep lingkungan merujuk pada eksplorasi ekologi sebagai andalan makhluk hidup yang saling tergantung antara yang satu dengan yang lain. Tujuan utama program ini adalah untuk menjelaskan fungsi kita dalam alam semesta dan menunjukkan bagaimana menjaga kualitas lingkungan
untuk kepentingan sekarang dan masa yang akan datang. Oke, dan selanjutnya pendidikan jasmani, pendidikan di luar kelas bisa dijelaskan oleh Saudara Novel. Ya, pendidikan jasmani dan pendidikan luar kelas. Pendidikan luar kelas pada dasarnya merupakan pendidikan lintas bidang studi karena di dalam kegiatan meliputi seni, ilmu alam, pendidikan jasmani, dan ekonomi. Ya. Dapat dilakukan di mana saja lapangan terbuka, hutan tepi danau, cagar alam, kebun, museum, camping ground, dan kebun binatang. Lanjutan, pendidikan luar kelas merupakan salah satu dimensi dalam pendidikan jasmani, di mana melalui program kegiatan ini diharapkan konsep dari siswa dapat dibentuk. Pengalaman semacam memanjat, merangkak, bergelantungan, dan berayun di alam bebas, yang merupakan bagian dari program petualangan akan mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Pengalaman semacam ini dapat memenuhi kebutuhan psikis anak akan rasa berhasil mengatasi rintangan. Manfaat pendidikan luar kelas dalam membentuk kepribadian siswa menurut Butcher. Siswa belajar untuk hidup secara demokratis bersama anak-anak lain dan orang dewasa. Siswa dapat belajar lebih banyak mengenai lingkungan fisik dan pentingnya kekayaan alam. Kontribusi dan apresiasi terhadap aktivitas di luar ruangan akan berkarya dan meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup yang dimaksud akan membentuk mereka menjadi warga negara yang baik, kualitas yang akan berkembang seperti memiliki rasa tanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu bekerja sama, dan jujur. Lanjutan, mereka akan memberikan apresiasi yang lebih baik terhadap pentingnya kesehatan dan kebugaran. Kecintaan untuk bertualang yang biasanya sangat digemari oleh anak-anak dan remaja akan tersalurkan melalui kegiatan luar kelas. Siswa dirangsang untuk belajar tentang segala sesuatu yang terdapat di alam dan melihat secara dapat mengkaitkannya dengan materi pelajaran di kelas. Siswa belajar untuk mengendalikan kemampuannya sendiri dalam mempraktekkan aturan-aturan hidup yang sehat. Siswa juga belajar beberapa aturan dasar keselamatan. Selanjutnya dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Ya, pendidikan jasmani melalui pendidikan luar kelas dapat memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Lingkungan sekolah juga dapat dijadikan sebagai alat pengembangan kegiatan di alam bebas, agar siswa dapat mengembangkan keterampilan menghadapi tantangan di masa depan dengan bersikap positif, berperilaku sosial yang selaras dengan norma yang ada. Moda pembelajaran yang paling tepat di lingkungan luar sekolah adalah dengan bentuk bermain atau permainan. Nah, ini adalah tujuan bermain. Yang pertama, menyediakan pengalaman gerak yang menyenangkan. Yang kedua, menyediakan rasa aman secara psikologi dan sosial anak. Yang ketiga, menyediakan partisipasi aktif anak untuk berinteraksi dengan teman. Dan yang keempat,
memberikan anak kesempatan untuk tumbuh secara fisik, emosional, spiritual, melalui partisipasi dalam aktivitas bermain. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ahmad Farozi. Baiklah, akan saya lanjutkan. Peranan bermain dan permainan dalam pendidikan luar kelas. Yang pertama, bermain bagi anak adalah hidup. Yang kedua, bermain bagi anak adalah menemui diri. Ketiga, bermain bagi anak adalah penemuan lingkungan. Keempat, bermain bagi anak adalah kebebasan. Kelima, bermain bagi anak adalah keamanan. Bermain bagi anak adalah kegembiraan. Ketujuh, bermain bagi anak adalah hubungan. 8, bermain bagi anak adalah unggul. 9, bermain bagi anak adalah ritmik. 10, bermain bagi anak adalah anggun. 11, bermain bagi anak adalah belajar. Menurut Rich Drop dalam Sukintaka 1992, anak yang bermain, kepribadiannya akan berkembang dan wataknya akan terbentuk. Berarti, bermain merupakan wahana yang baik untuk mengembangkan watak dan kepribadian anak. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada yang mau dipertanyakan tentang presentasi yang diperlihatkan ini. Gimana? Ada yang mau dipertanyakan? Apa tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Baiklah. Lanjut. Karena presentasi dari kelompok 7 setelah selesai, mari kita tutup. Sebelum ditutup, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah aktivitas. Bye-bye.